Shalom, kasih sayang Tuhan kiranya senantiasa menyelimuti kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada satu cerita sebagai sebuah ilustrasi. Satu ketika ada seorang ayah dan seorang anak yang begitu dikasihi berjalan menuju ke perbukitan. Setelah beberapa saat perjalanan itu, sang anak tiba-tiba melihat sebuah batu. Anak ini begitu kagum atas batu yang dilihatnya, dirasakannya, dan ia sangat menyukai batu itu. Ayah, saya sangat menyukai batu itu. Bolehkah batu itu kumiliki? Sang ayah merenung sejenak. Kebetulan sang ayah memang membawa satu alat pemukul. Batu itu tiba-tiba dihampiri sang ayah, dipukul-pukulnya. Tampak sepintas dirusaknya batu itu. Sang anak yang sudah terlanjur jatuh cinta pada batu itu berteriak sedemikian rupa, "Jangan ayah, jangan ayah, aku sangat menyukai batu itu." Namun tampaknya ayah terkesan tidak mempedulikan anaknya yang berteriak dan menangis itu. Dalam kurun waktu tertentu akhirnya anak kelelahan dan tertidur dengan begitu pulasnya. Nah, saudara-saudara, setelah beberapa saat, anak itu terbangun. Dia begitu kaget. Begitu mata terbuka, ia melihat sebuah patung yang begitu indah. Dan anak ini sangat menyukai patung itu. "Ayah, aku sangat suka dengan patung ini. Aku sangat kagum dengan patung ini. Bolehkah ayah aku memilikinya?" Sang ayah tersenyum. "Anakku, tahukah engkau, patung ini asalnya adalah batu yang engkau sukai itu. Tanpa aku pukul-pukul, tanpa aku rusak, tanpa aku bentuk, batu tetap menjadi batu. Tidak akan pernah menjadi sebuah patung yang indah." Bapak Ibu, saudara sekalian, demikian dengan realita kehidupan ini. Apa sih realita kehidupan itu? Realita kehidupan itu ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada pergumulan, ada tantangan, ada penderitaan. Dan realita kehidupan itu sering disikapi dengan sempit dan terbatas. Dan yang hanya mampu dilihat dan ditangkap sisi gelapnya saja, tidak lebih dari itu. Sisi positifnya terlalu sedikit. Ada pihak yang bisa menangkapnya. Memang bisa muncul pertanyaan, mengapa harus ada penderitaan? Mengapa harus ada kesusahan? Mengapa harus ada pergumulan? Yang penyebabnya bisa karena sakit penyakit, penyebabnya bisa karena bencana alam, penyebabnya bisa karena kemiskinan. Pertanyaan selanjutnya, adakah yang bisa terhindar dari semua itu? Adakah yang bisa terhindar? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
anak-anak, orang dewasa, bahkan orang lansia, orang kaya, orang miskin, agamawan, orang yang hidup secara sekuler, yang ateis, tak ada yang steril dari semua itu. Sudah, sedang, atau akan menghadapinya, mengalaminya. Tinggal sikap apa yang ditampilkan saat menghadapinya. Saudara-saudara, disampaikan kepada kita, menjadi orang Kristen tidak identik dengan orang yang steril dari tantangan. Menjadi orang Kristen tidak selalu identik dengan orang yang steril dari pergumulan dan penderitaan. Menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, lebih tepat dikatakan sebagai orang yang siap dan eksis menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan. Tidak lari, tidak menghindar, tetapi menghadapi secara kreatif di dalam Kristus. Tema kita, kemurnian yang teruji. Kemurnian yang teruji. Landasan firman Tuhan yang digunakan 1 Petrus 1, 3 hingga 12. Dari tema itu, Bapak Ibu, kita bersama diarahkan untuk memperhatikan sedemikian rupa tentang kemurnian. Kita diajak untuk memperhatikan tentang kemurnian. Murni itu baik. Murni itu ternyata harus dicari. Murni itu harus diupayakan. Nah, pencapaian suatu kemurnian, sekali lagi, pasti harus melalui satu proses. Nah, dinamika proses itu bisa melalui apapun. Bisa melalui godaan, cobaan, tekanan, pressure, sebagai penguji hingga kemudian tercapai status kemurnian itu. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalamnya terkandung pesan untuk melihat, menerima segala wajah proses, tidak hanya secara negatif, tetapi juga sisi positifnya. Setiap insan diminta menghayati, menelusuri, melakukan permenungan setiap apapun yang dialaminya, agar tidak terjebak, hanya mampu melihat, menerima sisi tidak enaknya. Padahal sesungguhnya, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dialami adalah satu proses sedang berlangsung, proses pemurnian. Beriman atau sekedar beriman dibuktikan saat berhadapan dengan cobaan itu. Beriman atau sekedar beriman dibuktikan saat ia menghadapi tantangan, godaan, penderitaan. Di mana posisi imannya? Faith and fight. Iman terposisi bukan disembunyikan, tetapi justru sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai hal yang dihadapinya. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, disampaikan kepada kita seorang teolog, Benjamin Blanks, dia mengatakan
Ada pesan penting Tuhan. Ada pesan penting Tuhan. Bahwa tak mustahil Allah itu bisa membawa kita ke tempat yang berair pahit. Bahkan Tuhan itu bisa menggunakan kepahitan sebagai satu sarana untuk mengubah yang buruk menjadi lebih baik. Pembuktian emas murni, keaslian emas, untuk melihat keasliannya, itu melalui dipanaskan beratus derajat Celcius, melalui zat-zat tertentu yang sifatnya sebagai perusak, tetapi justru melalui proses ekstrim itu, yang namanya kemurnian, yang namanya keaslian, dinyatakan. Segala hal yang tidak terkait akan terlempar. Yang tinggal ada itu yang asli, kemurniannya. Saudara-saudara diberkati Tuhan. Surat 1 Petrus yang tadi sudah kita baca menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat yang ditujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Dan mereka disebut sebagai pendatang. Disebut sebagai pendatang. Sebagai tamu, di mana mereka hadir. Pertanyaannya, mengapa pesan dan nasihat disampaikan kepada mereka? Ternyata saudara-saudara, orang-orang percaya yang ada dalam perantauan itu mengalami situasi kehidupan yang penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman. Sebagai akibat dari imannya kepada Yesus, mereka berdiaspora, tersebar. Mereka lebih milih melakukan diaspora tersebar daripada harus meninggalkan imannya. Atas nama iman, tidak harus meninggalkan imannya saat berhadapan dengan pergumulan dan penderitaan. Nah, saudara, orang-orang percaya itu memiliki pola hidup yang tidak sama dengan lingkungannya, di mana ia hadir sebagai tamu. Lingkungan yang sangat mempraktekkan perilaku jahat. Lingkungan yang sangat mempraktekkan ketidakadilan, mengabaikan moralitas, hidup secara permisif. Sedangkan umat percaya sangat-sangat menolak dan menjauhi yang namanya kejahatan. Orang-orang percaya itu hidup dalam kasih, Bapak Ibu. Hidup dalam cinta kasih. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kesalehan. Hidup senantiasa beribadah. Kendati halangan luar biasa. Nah, saudara-saudara, perbedaan pola hidup, perbedaan yang tajam, style yang digunakan, sudah barang tentu akan menjadi ancaman bagi yang memiliki style permisif tadi. Permissiveness, melasimkan
sebuah kejahatan. Kejahatan ketika dilakukan secara terus-menerus, tidak ada yang mengoreksi, maka kemudian menjadi sesuatu yang benar. Perilaku yang immorality, mengabaikan moralitas, dilakukan secara terus-menerus, tidak ada yang mengkoreksi, maka diperlakukan sebagai yang benar. Dan bahkan kemudian menjadi comfort zone, menjadi zona nyaman. Dan itu dipertahankan. Ketika memperbandingkan dengan kehidupan orang-orang percaya, mereka terancam. Nah, dalam rangka untuk mempertahankan comfort zone-nya tadi, zona nyamannya tadi, agar tidak terusik oleh apapun dan siapapun, agar kenyamanannya, zona nyamannya benar-benar tetap menjadi milik mereka, maka saudara, mereka melakukan dengan cara apapun akan diwujudkannya agar tidak terusik. Maka cara yang dipakai adalah melakukan apapun yang berisi dan bernuansakan intimidasi, memberikan tekanan, dan bahkan penganiayaan ditujukan kepada orang-orang percaya itu. Nah, dalam konteks seperti itulah Bapak Ibu, surat 1 Petrus disampaikan guna memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada orang-orang percaya itu. Pertanyaannya apa isi motivasi, isi penguatan itu? Yang pertama, disampaikan sedemikian rupa melalui surat 1 Petrus ini tentang penebusan yang telah diterima oleh orang-orang percaya. Bahwa peristiwa penebusan itu menjadi milik bukan dengan barang fana. Emas perak yang memang sangat berharga secara duniawi tidak bisa diraih dengan itu, tetapi oleh darah Yesus yang tak ternilai harganya, yang tercurah di kayu salib, yang tak bercacat itu. Nah, itu menjelaskan Bapak Ibu betapa berharganya kehidupan setiap orang percaya di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Hingga Tuhan berkenan berkorban seperti itu. Ya. Itu tindakan Allah luar biasa. Luar biasa. Tak terbandingkan dengan apapun. Sangat luar biasa. Ya. Tuhan di dalam Yesus melakukan semua itu. Nah, oleh karena kalau kita cermati Bapak Ibu, maka 1 Petrus itu diawali dengan menyatakan kata terpujilah. Ya. Terpujilah sampai 8 kali. Terpujilah Allah yang dengan kasih sayangnya sehingga memberikan status posisi orang percaya itu sebagai pihak yang telah ditebus olehnya. Nah, itu digarisbawahi luar biasa Bapak Ibu. Agar memotivasi mereka. Engkau adalah orang-orang yang sudah ditebus. Engkau adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, disampaikan juga penekanan itu adalah bahwa setiap orang percaya itu berada dalam pemeliharaan kekuatan Allah yang besar, perlindungan Allah yang luar biasa. Ya. Disebutkan sebagai God's top priority protection.
mendapatkan prioritas perlindungan top. Orang yang ditebus diletakkan dalam zona pelindungan Allah. Kita sering mendengar kata Providentia Dei. Dalam titik klimaks pelindungan Allah. Ini ditekankan kepada mereka. Kalau Tuhan sudah seperti itu, apalagi kurangnya? Apalagi kurangnya? Ini disampaikan kepada mereka. Sekalipun kau berhadapan dengan apapun, situasi apapun, selama berada dalam Providentia Dei tadi, proteksi Allah yang luar biasa, engkau tetap aman. Kurang apa? Kalau dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, kalau Tuhan di pihakku, siapa yang melawan aku? Ya. Bicara soal perlindungan. Kemudian yang ketiga, isi motivasi dan penguatan itu ialah sekalipun ada berbagai pencobaan dalam kehidupan bagi orang-orang percaya, karena imannya kepada Tuhan, maka janganlah meratapi pencobaan itu. Janganlah meratapi pencobaan itu. Artinya, hidup matimu bukan ditentukan dari pencobaan itu. Hidup matimu ditentukan dari Tuhan. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Sehingga ketika menghadapi pencobaan, 1 Petrus ini menegaskan bahwa pencobaan itu ketika diizinkan oleh Tuhan, ketika diizinkan terjadi, maka punya makna. Melalui pencobaan itu, iman yang dimiliki teruji, terbukti kemurniannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, memang demikian. Kita disebut sebagai orang beriman, bukan hanya pada saat seperti ini kita biasa-biasa tidak ada tekanan. Justru ketika dihadapkan dengan segala hal yang sulit, bagaimana iman kita? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada tanggal 31 Oktober, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tepat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-74 tahun. Sebagai gereja mandiri, Tuhan telah mengutus memakai GPIB melalui derap langkahnya. Kini sudah berjumlah 332 jemaat, Bapak Ibu. 332 jemaat mandiri yang tersebar di Jawa, di Bali, NTB, di Sulawesi, Kalimantan. 332 jemaat dewasa, 25 mupel di 26 provinsi di Indonesia ini. Di Jakarta Timur saja ada 15 jemaat mandiri, Bapak Ibu. Dengan pos-pos pelkesnya, ratusan pos-pos pelkesnya. Secara jujur, kalau berbicara tentang pelayan, ladang sudah menguning, tapi penuainya kurang. Begitu luar biasa. Nah, saudara, ketika kemudian berbicara GPIB yang merayakan hari ulang tahun yang ke-74, pertama-tama bukan sisi fisikalnya. Kalau sisi fisikalnya berarti menunjuk kepada sarana ibadahnya, organisasinya. Pertama-tama bukan itu, tapi bukan tidak penting, penting. Tapi pertama-tama bukan itu. Tetapi sisi eklesiologinya,
Artinya orang-orangnya, orang-orang yang dipanggil keluar, exkalio, dipanggil keluar. Berarti ada sang subjek yang memanggil, ada objek yang dipanggil. Yang memanggil adalah Yesus kepala gereja, yang dipanggil orang-orangnya. Kita ini eklesia, Bapak Ibu, orang-orangnya. Jadi ketika kita merayakan hari ulang tahun, pertama-tama adalah eklesianya, orang-orangnya. Orang-orangnya yang kiranya oleh iman yang sudah dimurnikan tadi, itu membuat GPIB sampai dengan saat ini tetap eksis, tetap tegak berdiri. Jumlah warga jemaat GPIB bukan semakin menurun, Bapak Ibu, semakin bertambah. Wilayahnya juga semakin bertambah. Sekalipun dihambat, tetap merambat. GPIB bukan hanya konteks kota saja, tapi di pelosok-pelosok tetap tumbuh dan berkembang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, orang-orangnya sekali lagi, kiranya menjadi orang-orang dengan iman yang sudah dimurnikan tadi, yang kemudian iman yang sudah dimurnikan tadi dimampukan untuk bisa mengubah yang namanya tantangan pergumulan dan penderitaan, diubah menjadi peluang untuk semakin tumbuh dan berkembang. Dan itu bergerak mulai dari jemaat kecil. Siapa jemaat kecil? Keluarga. Keluarga. Keluarga itu jemaat kecil, Bapak Ibu. Gereja kecil. Keluarga harus menjadi keluarga yang beriman. Dan iman itu harus teruji, dimurnikan. Kalau keluarga itu memiliki iman yang dimurnikan, maka sungguh menjadi tenaga yang luar biasa. Keluarga menjadi keluarga yang tangguh untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Dan ketika jemaat Horeb ini terdiri dari keluarga-keluarga dengan iman yang sudah dimurnikan, maka Horeb menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang kokoh, mampu sekali lagi mengubah tantangan menjadi peluang untuk berkarya. Selamat merayakan hari ulang tahun GPIB yang ke-74, sekaligus kita juga merayakan hari ulang tahun keluarga-keluarga sebagai gereja-gereja kecil. Tuhan akan memberdayakan kita. Tuhan memberkati. Amin.